Wa dhahara, dan muncul, nampak terlihat, inda wiladatihi, ketika lahirnya Nabi, khawariqu wa gharaibu ghaibiyah, muncul keanehan-keanehan, khawariq, sesuatu yang tidak seperti biasanya, wa gharaib, dan sesuatu yang asing. Jadi saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul peristiwa-peristiwa aneh, peristiwa-peristiwa asing, ya, peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal. Itu terjadi saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhasan li nubuwatihi wa i'laman bi annahu mukhtarullah taala wa mujtaba. Irhasan sebagai apa? Ini adalah merupakan irhas. Irhas itu kejadian yang di luar akal, di luar nalar, tidak seperti biasanya yang terjadi pada Nabi sebelum menjadi Nabi. Itu disebut irhas. Kalau sudah menjadi Nabi sebagai senjata, maka itu disebut mukjizat. Kalau terjadi pada orang biasa, misalnya para wali, orang-orang soleh, kejadian-kejadian yang tidak masuk akal, itu disebut karomah, ya. Nah, ini terjadi pada diri Nabi. Seketika Nabi terlahir, saat lahirannya Nabi, saat persalinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi khawariq wa gharaib, sesuatu yang aneh yang tidak masuk akal. Ini adalah sebagai irhas linubuwatihi, pada kenabiannya Nabi, pada kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'laman bi annahu mukhtarullah taala, dan sebagai i'lam, pemberitahuan, tanda, bi annahu, bahwasanya Nabi adalah mukhtarullah taala, adalah orang yang dipilih Allah, wa mujtabah, dan menjadi, ya, pilihannya Allah. Nah, ini ketika sesaat terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fazidatis samaa'u hifdhan wa rudda 'anhal maradatu wa dhawun nufusis syaitaniyah. Fazidatis sama', maka langit ditambah hifdhan, akan penjagaannya. Langit ditambah penjagaannya, menjadi dijaga ketat. Wa rudda 'anhal marada, dan ditolaklah oleh jin-jin yang datang ke sana. Wa dhawun nufusis syaitaniyah, dan setan-setan. Maksudnya gimana? Langit ke atas lagi adalah tempatnya Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz adalah tersimpannya data-data alam semesta. Data-data rahasia alam semesta tercatat semuanya pada Lauhul Mahfuz. Nah, para jin ini berusaha naik untuk ngintip catatan tersebut, untuk mendengarkan, untuk nguping yang dibincangkan oleh malaikat tentang takdir alam semesta, takdirnya makhluk. Nah, jin ini seneng nguping, karena jin tidak dikasih tahu, tapi dia nguping, atau mencuri data di Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya, setelah mencari data tersebut, data dibawa lari ke bumi untuk disampaikan kepada para peramal, kuhana, para peramal. Nah, disitulah para peramal kadang-kadang menduga bahwa kamu nasibnya akan seperti ini, kamu akan nasibnya seperti itu. Itu adalah berdasarkan informasi yang diambil dari datanya jin, yang jin ini mencuri dari Lauhul Mahfuz. Nah, saat naik ke langit, dulu belum dijaga. Sebelum Nabi Isa, itu masih bebas, jin masih bebas berkeliaran. Makanya orang-orang dulu itu sangat mandi-mandi, ramalannya itu tokcer. Setelah Nabi Isa lahir dijaga, tapi baru sampai langit keempat. Nah, begitu Nabi Muhammad SAW lahir, ini penjaganya diperketat, sama sekali tidak bisa naik, hanya sampai di depan pintu.
sampai di depan pintu langit saja. Jin bisa mendengarnya hanya sampai di depan pintu langit. Ini fazidati sama, dijaga lebih ketat lagi, nggak bisa lagi menerobos. Ya, warajamatin nujumun nayyiratu kulla rajimin fi hali marqah. Warajamat, dan bintang-bintang ini menembak dengan cahayanya kulla rajimin, akan setiap setan-setan atau jin-jin yang mau naik ke Lauhul Mahfuz. Yang mau naik, mau nguping, dilempar. Makanya kita kalau malam terlihat ada bintang jatuh. Itu kalau berdasarkan pengetahuan biologi atau ilmu alam, itu disebut meteor yang jatuh. Ya, yang jatuh tapi nggak sampai ke bumi karena habis termakan atmosfer. Itu berdasarkan pengetahuan ilmu alam. Namun di dalam Al-Qur'an dijelaskan waja'alna, dalam surat At-Tabarak disebutkan waja'alnaha rujuman lisyayatini wa'adadna lahum 'adzabas sa'ir. Itu disebutkan waja'alnaha rujuman, dan saya jadikan bintang-bintang ini sebagai alat untuk melempar. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Wa'adadna lahum 'adzabas sa'ir, dan saya siapkan mereka para setan adalah 'adzabas sa'ir, azab yang sangat pedih, siksaan. Di sini diterangkan saat lahirnya Rasulullah SAW terjadi keanehan-keanehan. Kemudian langit dijaga ketat, lebih dijaga ketat agar para jin setan tidak bisa naik ke Lauhul Mahfuz, tidak bisa mencuri data. Dan dijadikan bintang ini untuk melempar, untuk menembak. Rajamatin nujumu an-nayrat kulla rajimin fi hali marqah. Di tempat naiknya. Jadi baru naik, mau nguping, mau mencuri data di Lauhul Mahfuz, setan ini, jin ini ditembak dengan bintang. Lah yang kena jatuh. Setan-setan yang jatuh ada yang ke kuburan, jatuh ke papringan, jatuh ke WC, jatuh ke tempat-tempat angker, sehingga dia lumpuh. Karena setan sudah dikasih umur panjang, dia minta umur panjang sehingga Allah kasih. Jadi nggak mati. Jadi setelah ditembak oleh bintang, dia nggak mati, tetapi cacat, lumpuh, ada yang gosong. Jadi hantu-hantu itu yang menghantui orang-orang itu sebenarnya adalah setan-setan yang sudah lemah, setan-setan yang sudah tidak mampu merasuk. Ya, jadi dia tetap mengganggu, tetapi dengan menampakkan tampilan-tampilan yang buruk, yang menakutkan. Itu adalah setan-setan yang sudah rajamatin nujum, sudah dilempar, ditembak dengan bintang. Wa tadallat ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-anjum az-zuhriyah. Ini pada malam kelahirannya Nabi, bintang-bintang ini mendekat. Tadallat itu mendekat. Adla itu mudun, seperti mudun, mendekat ke bumi. Al-anjumuz zuhriyah, bintang-bintang yang bercahaya itu mudun itu apa? Turun itu apa? Mendekat ke bumi. Pengen melihat, seolah-olah pengen melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Subhanallah, ini alam hormat kepada Rasulullah. Wastanarat binuriha wihadul harami warubah, bercahaya, wastanarat, dan bercahaya dengan nurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat lahir. Kota Mekah, jadi daerah Mekah, Masjidil Haram ini muncul cahaya terang, terlihat sampai di sekeliling kota Mekah. Terlihat dari Romawi, terlihat dari negeri-negeri seberang. Jadi orang-orang di Rom, orang-orang di sekelilingnya kota Mekah itu melihat terangnya memancar dari Mekah. Ada apa? Ternyata setelah ditelusuri ada bayi lahir. Nih, jadi bersamaan dengan malam lahirnya Nabi, dari Al-Haram, dari Makkatul Mukarramah, itu memancarkan cahaya terang. Wa kharaja ma'hu nurun adha'a lahu qusurus Syamil Qaisariyah, dan muncul keluar beserta dengan kelahirannya Nabi nurun, cahaya, adha'at yang menerangi,
lahu kusur Syam, sampai ke kekaisaran negeri Syam. Jadi cahaya yang muncul saat Nabi lahir ini sampai menerangi negeri Syam. Fara'aha man bibitahi Makkah daruhu wa maghna, maka pada melihat orang-orang yang ada di sekitar Mekah melihat cahaya itu. Wansada al-iwanu bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'anu syarwana samkahu wa sawwah. Wansada al-iwan bil madainil kisrawiyah,